Oke, IT lovers, pada pertemuan lalu kita sudah membahas bagaimana cara mengganti tema dan slide transition pada presentasi ya. Di sini kita menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Terutama versi yang saya gunakan ialah versi 2007. Oke. Nah, ini saya review lagi sebentar ya. Jadi apa sih themes itu? Themes itu ialah tema atau desain secara keseluruhan ya di dalam membuat presentasi. Nah, itu adanya di menu design. Oke, saya klik. Nah, di sini kita bisa milih temanya ya. Tuh. Ya, ini abu-abu, hitam ya. Nah, ini. Oke. Kalau terkoneksi ke internet pun kita bisa mendownload ya temanya dari ini, dari Office Online langsung. Oke. Kalau ini yang offline ini. Nah, jadi tema itu ialah tampilan ya atau desain atau template secara keseluruhan dari suatu slide ya atau layar presentasi. Nah, kemarin saya pakai yang ini ya, yang biru ini. Oke. Jadi tema itu adanya di menu desain ya. Terus yang kedua ialah slide transition. Apa sih slide transition itu? Slide transition itu ialah animasi pergerakan ya atau perpindahan layar ya. Nah, itu adanya di menu animation. Nah, ini ya, bisa dipilih juga nih. Nah, di sini bisa dikasih suaranya ya. Ini saya pakai suara applause, tepuk tangan ya. Speednya bisa diatur ya. Ada slow, medium, fast. Saya pakai yang slow. Nah, ini tepuk tangannya. Nah, ini. Ya. Jadi biar nggak sepi gitu ya. Biar nggak sepi dikasih transition sound ya. Terus misalnya jumlah slide-nya itu lebih dari 10 ya, itu kan udah termasuk banyak tuh. Kita boleh pilih apply to all. Jadi dari slide pertama sampai slide terakhir itu sama semua transisinya ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini saya pakai yang paling kiri, slide 2 juga saya pakai yang paling kiri, slide 3 pakai yang paling kiri, slide 4 pakai yang paling kiri ya. Sama semua tuh. Karena saya pilihnya apply to all. Nah, tapi kalau di bawah 10 kayak gini, itu kan masih dikit ya. Itu bisa diganti tiap slide beda-beda gitu ya. Kalau di atas 10 kan ribet ya, kebanyakan ya. Nah, jadi kita pilihnya apply to all. Tapi kalau sedikit gini kita bisa beda-beda. Misalnya slide 1 saya pakai animasi yang ini ya. Slide 2 saya pakai animasi yang ini misalnya ya. Nah, slide 3 saya pakai animasi yang ini misalnya. Slide terakhir saya pakai animasi yang ini. Nah, ini bisa banyak nih ya. Bisa dipilih tuh, banyak banget tuh. Ya, jenis-jenisnya. Nah, kalau suara samain aja ya. Suara samain dari slide 1 sampai slide terakhir. Karena kalau beda-beda kan jelek juga ya. Nah, jadi samain aja. Suara tepuk tangan. Nah, coba kita tes ya. Cara menonton tayangan bagaimana? Kita tekan F5 ya di keyboard. Nah, itu beda-beda ya. Beda-beda. Oke. Nah, di sini saya pakai. Terus dari segi waktu juga ada dua jenis. Ada yang on mouse click ya, ada yang otomatis diatur detiknya. Misalnya kita presentasi ada asistennya ya, yang bagian klik ya, itu kita bisa sambil jelasin, teman kita yang jadi asisten itu yang bagian klik-kliknya. Nah, itu boleh dipilih on mouse click ini ya, itu boleh dipilih on mouse click. Nah, itu kalau kita ada asistennya ya, yang bagian klik-klik di laptop ya. Nah, ini. Jadi bisa tekan enter, bisa juga klik kiri ya di mouse. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita presentasinya sendirian?
nggak ada yang bagian klik-kliknya. Nah, itu kita boleh pakai otomatis ini. Ini dimatiin ya, ini slide 1. Cuma kalau otomatis ini kelemahannya kita harus bisa ngira-ngira gitu ya. Maksudnya satu slide ini butuh waktu berapa detik. Jangan sampai kita belum kelar ngejelasin udah ganti slide berikutnya. Nah, itu makanya kita harus coba-coba ya sebelum tampil. Misal di sini saya atur buat ngejelasin 3 kalimat ini, misal 3 detik lah ya. Nah, ini 3 detik. Ini slide 2 3 detik juga lah. Ini agak panjangan ya. Ini agak panjangan, ini 5 detik aja. Ini slide 3 lebih panjang lagi. Saya tambahin misal 7 detik aja. Slide terakhir pendek ya, cuma tulisan terima kasih 1 detik aja. Jadi dipilih salah satu ya. Mau on mouse click ya, manual atau otomatis pakai detik ya. Di sini menit, kalau ini menit. Misalnya begini. Nah, itu berarti kan 12 menit 1 detik maksudnya ya. Oke, ini saya balikin. Jadi kita harus bisa ngira-ngira nih. Jadi sebelum tampil kita dites dulu gitu ya, gladi resik. Kira-kira udah pas belum nih timingnya ya. Oke, kita coba ya. Ini saya apalin. Ini 3 detik. Ini 5 detik. 7 detik. 1 detik. Oke. Saya tekan tombol F5 di keyboard. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu ya, itu otomatis tadi. Kita nggak butuh asisten yang bagian klik-klik itu. Ya, karena kan biasa kalau kita presentasi itu posisi kita jauh dari laptop ya. Misalnya di tengah-tengah ruangan gitu ya. Nah, itu dia. Oke. Jadi ini materi pertemuan sebelumnya ya. Udah saya review. Oke, hari ini kita lanjut. Saya tambahin satu lagi. Namanya custom animation. Oke. Apa bedanya slide transition dengan custom animation? Jadi kalau slide transition ini itu dia animasi transisi atau pergerakan layarnya ya. Nah, ini contohnya. Jadi yang bergerak itu adalah slide-nya ya, layarnya. Nah, kalau yang ini custom animation itu yang bergerak itu bukan layarnya, tapi teksnya ya, tulisannya ini. Makanya ini bikinnya lebih ribet dibanding slide transition ya, karena kita harus ngeblok teksnya satu persatu ya. Nah, persamaannya dua-duanya ini sama-sama ada di menu animation ya. Ini slide transition ada di menu animation ya, custom animation juga ada di menu animation ya di sini. Oke, kita coba. Jadi caranya pertama kita blok ya teks yang mau dikasih animasi ya, klik kiri tahan, lalu pilih custom animation. Nah, kemudian di sini efeknya ditambahin ya. Nah, paling kita yang dipakai ini 2 ya. Entrance itu ketika pas masuk, kalau exit ketika pas keluar, kebalikannya. Kita coba ya. Misal pas masuknya saya mau fly in. Nah, ininya speednya jangan kenceng-kenceng ya. Medium. Nah, ini arahnya juga ya, mau dari bawah, terbangnya mau dari atas ya, misal dari bawah aja ya. Kebalikannya ketika keluar, misalnya apa nih, diamond ya, oke. Directionnya in ya. Oke. Jadi otomatis di sini muncul di sini ya. Ini ketika masuk ya, entrance ya. Ini ketika keluar, exit. Kita pakai on click aja ya. Nah, ini juga sama nih ya. Oke, on click aja nih. Kita tes satu dulu. Itu fly in ya. Ini exit.
Udah jadi ya. Oke, kita kasih animasi satu-satu. Add effect, entrance. Kalau kurang banyak pilih more effects nih. Nah, ini komplit nih ya. Nah, misalnya saya pilih magnify ya. Exitnya ketika keluar saya pilih misal box. Nah, ini otomatis ada tulisan ya 3, 4. Kalau ini kan tadi 1, 2 nih. Nah, ya, oke. Ada tulisan di sini. Ini 1, 2 ya. Pertama, 1 itu entrance, 2 ini exit. 3, 4, 3 ini entrance, 4 ini exit ya. Tuh, bisa dilihat di sini. Ya. Ini saya kasih misal entrance-nya ketika masuk saya samain aja ya, magnify. Ketika keluar saya samain juga box saja. Ini 56. Entrance-nya ketika masuk saya samain aja magnify. Ketika keluar tadi box ya. Otomatis di satu layar ini saya udah punya 8 custom animation ya, 8 animasi teks. Ya. Nah, sebenarnya teksnya cuma ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Tapi kenapa bisa jadi 8? Karena satu teks itu ya, itu ada 2 animasi. Yang pertama itu animasi entrance ya ketika masuk, yang kedua animasi exit. Kebalikannya ketika keluar ya. Nah, itu. Coba kita tes dulu ya. Tuh. Saya tekan F5. Nah, ya. Entrance, exit, entrance, magnify, exit. Nah, oke. Bisa juga di bloknya keseluruhan. Kalau tadi kan saya ngebloknya satu persatu ya. Ini ada 4 teks ya, saya blok satu-satu tadi. Kalau misalnya males nih, waktunya udah kepepet nih ya, cuma dikasih waktu sebentar, kita disuruh bikin presentasi sama bos ya. Nah, itu gimana? Ini mungkin 4 slide masih sedikit ya, tapi bayangin nanti kalau slide-nya itu udah puluhan atau ratusan. Kan nggak mungkin kita ngeblok satu-satu begini. Nah, kelamaan ya. Itu kita bisa blok sekaligus semuanya. Wah, seperti itu ya. Jadi cara ngeblok ini kan ada 2 sebenarnya nih. 2 bagian ya. Yang satu ini bagian judul, yang satu bagian konten ya. Kalau diklik. Jadi cara ngeblok sekaligus itu, ini diklik kiri ya. Klik kiri, tahan. Blok. Kemudian ditahan tombol kontrol ya. Terus klik kiri, tahan lagi. Kalau udah klik kirinya dilepas, tombol kontrolnya dilepas juga. Nah, seperti itu ya. Ini sekaligus nih. Oke, kita kasih entrance ya. Misalnya swivel, coba gimana nih. Oh, dia nggak ngikut ya. Dia cuma bagian satu doang ya. Tuh, atasnya nggak ngikut. Oke, coba kita coba lagi nih. Box. Iya, nggak ngikut ya. Nggak ngikut. Nih saya undo ya. Saya undo. Berarti ngakalinya ya bagian judul sama bagian konten terpisah ya. Kalau mau sekaligus, tetap kita pengen sekaligus, ini di cut aja ya. Ini saya cut. Nah, saya pindahin ke bagian konten. Nah, ini saya ketengahin.
Karena dua bagian ini terpisah ya. Bagian title sama bagian konten terpisah. Ini saya delete ya di keyboard. Nah, ini baru nyambung ya. Ini judul konten dalam satu bagian. Oke. Entrance swivel. Terus exitnya itu ketika keluar apa misalnya checkerboard. Kita coba ya. Saya tekan F5. Exit, entrance, exit, entrance, exit, entrance, exit, exit. Oke. Ini otomatis animasi cuma 1 2 1 2 1 2 karena di bloknya tadi sekaligus ya. Beda sama slide sebelumnya. Itu karena tadi ngebloknya pisah-pisah, ada 8 jadinya, 8 animasi. Nah, kalau ini kan sekaligus cuma ada 2 animasi ya. Oke, slide 3 kita coba lagi. Ini ada 2 bagian ya, bagian judul sama bagian konten ya. Ini saya pisahin aja. Add effect misalnya, apalagi yang belum nih. Zoom lah ya. Exitnya itu misal apa nih? Blind. Nah, ini sekaligus aja ya kontennya. Entrance apa misalnya nih? Box. Exitnya misal ini saya more effect aja ya, cari yang edit zoom. Oke. Ini otomatis ada 4 animasi ya. 1 2 ini animasi judul, 3 4 ini tadi sekaligus animasi konten ya. Oke, kita tes. Saya tekan tombol F5 di keyboard. Exit, entrance, exit, entrance, exit, entrance, exit. Ini animasi swivel itu muter-muter kayak gini ya. Agak. Exit, entrance, exit, entrance, exit. Nah, itu ya. Oke, terakhir ini tulisan terima kasih. Entrance-nya misal color text. Exit-nya misal box. Ya, jadi 2 animasi ini ya. Bukan 2 sebenarnya, ini 1 ya. Cuma sepasang. Yang pertama ini entrance ketika masuk, yang kedua ini exit ketika keluar ya. Kita tes. Saya tekan tombol F5. Exit, entrance, exit, entrance, exit, entrance, exit, exit, entrance, exit, entrance, exit, entrance, exit. Oke. Nah. Jangan lupa klik tombol subscribe ya agar tidak ketinggalan materi berikutnya. Terima kasih.